Puas itu akhirat, kenikmatan akhirat. Nah kalau sudah tahu seperti itu, kenikmatan dunia saja sudah menggiurkan. Lah kajian majelis ilmu itu menghantarkan kita kepada yang lebih menggiurkan, lebih nikmat. Cuma gak sekarang gitu loh, gak sekarang. Dari siapa? Dari orang-orang yang yakin akan balasan Allah di akhirat berupa surga. Gitu. Yakin itu seperti ini loh. Nah, yakin itu seperti ini. Islam itu bukan hanya sekedar keyakinan, bukan hanya sekedar keimanan, tapi Islam itu adalah perbuatan juga. Ada yang iman kepada Allah, tapi ada enggak yang tidak mau nyembah? Ada. Ada yang iman kepada Rasulullah, ada enggak yang enggak mau taat kepada Rasul? Ada. Banyak. Gitu. Makanya iman itu cakupannya adalah ayat Allah surat Al-Baqarah 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fil riqab wa aqama shalah wa ata zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasyabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muflihun. Jadi cakupan Islam itu seperti ini, bukan hanya iman atau keyakinan saja. Karena itu kalau menyatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bukanlah suatu kebajikan, bukanlah suatu keimanan, yaitu orang-orang yang menghadapkan wajahnya qibalal masyriq, ke arah timur atau ke arah barat, bukan kebajikan, bukan keimanan. Tetapi walakinnal birra, orang-orang yang kebajikan itu adalah man amana billah, dia mengimani Allah. Jadi kebajikan itu mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani hari kiamat wal yaumil akhir wal malaikati, dan mengimani malaikat-malaikat Allah, wal kitabi, dan kitab-kitab, wan nabiyyin, dan para nabi, wa atal mala, dan dia memberikan mal, hartanya, ala hubbi, yang dicintainya. Ayo, apa orang harta yang dicintainya itu diberikan. Berat kan? Belajar dari yang ringan-ringan gitu ya. Enggak aku, belajar yang bukan. Padahal saya tahu sebelum aku itu tidak pasti beli duit. Jadi wa atal mala ala hubbihi rawil qurba, kepada siapa? Kepada rawil qurba, orang-orang miskin. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan kaum miskin. Wa ibnis sabil, dan ibnu sabil, musafir. Musafir yang kehabisan bekal ya. Ojo akeh bekale jaluk sanging. Jadi musafir itu yang kehabisan bekal, terus dia itu terputus dari keluarganya, mau hubungan gak THP dan sebagainya, itu namanya musafir, dan itu wajib
beri kalau minta. Wabni sabil wasil iqab, dan membebaskan budak. Jadi kebajikan itu bukan hanya iman kepada Allah, bukan hanya iman kepada hari akhir, malaikat, kitab dan nabi, tapi dia juga harus beramal. Amalnya apa? Wa atal mala ala hubbihi, menginfakkan, memberikan harta yang ia cintai. Sedawil qurba, kepada orang-orang miskin, fakir, wal yatama, dan anak yatim. Ini kan amal kita ini. Dengan iman kepada Allah tapi tidak menyantuni anak yatim, apa kata Allah? Fawailul musallin. Ingat ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kan gitu ya? Fadzalikal ladzi yad'u yatim. Nah, kalau dengan iman kepada Allah, dia tidak menyantuni anak yatim, memberi fakir, memberi miskin, apa? Fawailul lil musallin. Ya. Diancam malah dengan sholat itu. Dan itu untuk amal. Iman kepada Allah tidak cukup hanya mengimani, tidak cukup hanya mengimani Rasul, tidak cukup hanya mengimani hari akhir, tapi kita butuh amal untuk membuktikan iman kita. Betul? Oke? Wa aqamas shalah, dan melaksanakan, menegakkan sholat, mendirikan sholat, itu bentuk iman kepada Allah. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim ila ahadu, dan memenuhi akad jika kamu berjanji, berakad. Seseorang ya, oke siap, besok ngaji ya, oke siap, itu akad. Jadi tidak termasuk orang yang melakukan kebajikan kalau akad-akadnya itu diingkar. Ya. Wasodilina, dan sabar fil ba'sa'i, dalam kekurangan, kemelaratan. Sabar ya duit itu Mas apa ya? Mas Kabir. Kenapa? Mayoritas tidak punya uang. Jadi fil ba'sa'i wad dharra'i, dan kesulitan, kesukaran, kemiskinan, sukar, jadi kan wajib sabar. Sabar itu apa? Coba, jadi kan nggak punya uang, sabar, saya duduk-duduk saja santai main game, itu sabar. Sabar, tidur dulu, besok saja kerja. Padahal paham nggak punya uang, ngerti nggak punya uang. Jadi sabar itu melaksanakan sesuatu yang dituntut syariat, itu sabar namanya. Waktunya marah, marah. Syariat meminta kita marah, marah. Itu sabar. Kalau tidak sabaran, marah, itu bukan tidak sabar, tapi itu bentuk kesabaran. Coba ada kita melihat mabuk, anak kita mabuk, marah, kita wajib marah. Gitu. Wajib marah. Kenapa? Syariat memerintahkan kita untuk membenci perbuatan maksiat. Wahinal kaks, ulaikal ladzina shadaku, orang-orang seperti itulah yang shadaku, yang benar, imannya yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan orang-orang itulah orang-orang yang bertakwa. Ingat ya, jadi iman itu enggak cukup
hanya yakin doang, seperti halnya dengan tadi besok mati saya ke neraka, yakin saya ada neraka, yakin ada surga, tapi keyakinan itu harus diwujudkan dalam bentuk amal. Dengan yakin seperti ini menuju ke surga, Yakin. tolakul ilmu, tolakul ilmi, mencari ilmu itu jalannya ke surga. Yakin? Yakin. Mestinya kalau yakin bukan HP gitu. Kalau teman-teman kita yakin benar, wallahu a'lam, kalau ada yang udzur, yang ada halangan, wallahu a'lam. Tapi kalau yakin benar bahwa tolakul ilmi ini adalah untuk melapangkan jalannya ke surga, mesti ini penuh. Karena yakin harus ada amal. Yakin tanpa amal gak ngefek. Gitu ya. Paham? Oke. Paham ya? Nah, ibaratnya begini. Jadi iman, keyakinan tadi itu tidak akan bisa terpisahkan seperti halnya pohon dan buahnya. Seperti pohon apel. Akar ini ibarat akidah atau rukun iman. Ini harus kuat akarnya. Akarnya harus kuat. Akidahnya harus kuat. Kalau akidahnya rapuh, imannya rapuh, maka ibadahnya pun akan rapuh. Kalau keimanannya kuat kepada Allah, bahwa besok saya itu kalau tidak melaksanakan syariat akan masuk neraka, pasti dia akan melaksanakan Islam, melaksanakan hal-hal yang diperintah oleh Allah. Itu kalau akidahnya kuat, akarnya kuat. Kalau dia sholat saya masuk neraka, yakin seperti itu dia pasti sholat. Itu ya. Kalau saya sholat masuk surga, yakin dia akan melaksanakan sholat. Jadi akar ini ibarat rukun iman akidah, dan batangnya ini adalah rukun Islam, yaitu perbuatan amal. Ya, asasnya itu. Terus cabangnya ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu banyak. Ya, fardu kifayah itu banyak. Bukan hanya ngurus jenazah. Ya, bukan hanya ngurus jenazah, tapi juga menegakkan syariat. Syariat kafah, maksudnya syariat keseluruhan, itu juga fardu kifayah. Dan berdosa semuanya kalau itu tidak ada yang melakukan. Itu ya. Tetapi kalau sudah ada yang menyerukan syariat Islam secara kafah, secara sempurna, dan itu tidak berhasil, maka kewajiban bagi orang-orang itu mendukung, masuk, ikut melaksanakan syariat Islam kafah, mendakwahkan itu. Kalau tidak masuk, dosa. Gitu ya. Jadi jangan dianggap setelah sholat selesai, fardu kifayah banyak masalahnya. Yang menuntut semuanya itu harus melakukan. Terus jauhnya itu ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah sunnah, nafilah, qabliyah, ba'diyah, apalagi duha dan sebagainya, puasa sunnah dan sebagainya, banyak kesunahan di sini. Nah, kalau semuanya sudah benar, sudah yakin, baru dia akan menimbulkan akhlak. Makanya Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi nggak benar kalau dia punya ilmu banyak,
ilmunya motok, tapi apa? Alatnya rusak, nggak bener ini. Yeah. Ngomong Israel, dia orang yang menghormati, siapapun salah. Jadi kalau dia itu akidahnya kuat, asas ibadahnya kuat, fardu kifayahnya itu tidak dilakukan, sunnah-sunnahnya dilakukan, pasti akan membuahkan akhlakul karimah. Dia akan menghormati siapapun, kapanpun dan dimanapun. Bukan hanya orang tua atau guru kita, tapi siapapun yang kita temui dan berinteraksi, kita harus berakhlak mulia. Ini cakupan Islam. Ya, inilah cakupan Islam. Jadi kalau kita itu memandang akidahnya kuat, akidahnya baik, jangan hanya dipandang kepada fardu ainnya saja. Contoh sholatnya pateng. Itu tidak ukuran akidah kuat, tidak ukuran. Karena pendukungnya masih banyak. Gitu. Banyak orang yang sholatnya jamaahnya pateng, toh riba banyak, gitu kan? Banyak sholat ibadahnya jamaah sergap, tapi toh istrinya buka aurat, banyak deh, banyak. Tetapi akidah itu, takwa itu dilihat dari mana? Dari dia menginginkan syariat Islam secara sempurna, baru akidahnya itu. Kalaupun tidak bisa, dia akan mengusahakan akidahnya itu akan diterapkan. Nah, baru itu yang namanya akidah kuat. Saudaraku, inilah gambaran Islam secara sempurna. Ya. Banyak yang kata ngaji, toh selesai ngaji di komunitasnya sama saja, ya kan? Mulai ngaji atus bareng ngaji kan? Atus bareng, ya Allah. Biasanya orang kampung-kampung buat di rumah gitu ya, di rumah saya. Ngaji ini pol, sholat jamaah air pol, aduh sih bareng. Kulit-kulian ini, Masya Allah. Gede-gedean. Itu gimana ceritanya gitu loh? Gimana kuatnya akidah, gimana hasilnya sholat gitu loh? Wong Kanjeng Nabi dulu tersikap sedikit saja merah berkeringat, malu tersikap aurat betisnya tersikap. Jenengan Foto malah itu melayun-layun jalan-jalan, ya Allah. Panutan kita siapa? Kanjeng Kan Nabi. Ronaldo kan? Atau apa si Messi itu kan? Udah. Panutan kita tuh Rasul yang tersingkap sedikit auratnya, beliau berkeringat dingin, malu, takut gitu. Padahal tersingkap, bukan disingkap. Kalau sekarang kan disingkap, dibuka, gitu. Itu pun nggak merasa berdosa, merasa bangga. Nah, kalau ukuran kebanggaan itu membuka aurat, ya ukuran kebanggaan, ukuran modern itu adalah membuka aurat, maka yang paling modern itu siapa? Apa mana? Sapi. Kan gitu kan? Kan terlihat semua itu kan. Nek petek sik ono ngene gitu. Jadi itu. Nah, itulah ukuran sempurnanya Islam. Tidak boleh dinilai satu-satu, tapi harus dinilai secara keseluruhan. Maka kita akan membahas akidah. Akidah secara bahasa
itu adalah aqaid, bentuk jamak dari aqidah yang bermakna pengikat. Pengikat yang sangat kuat. Apanya yang diikat itu? Iman. Coba apanya? Saya berakidah kuat. Berarti diikat dengan kuat. Apanya yang diikat? Iman. Iman. Apanya yang diikat? Yang diikat itu adalah pemikirannya, perbuatannya, perasaannya, itu diikat oleh Islam. Percuma kalau perasaannya itu, imannya itu merasa kuat, tapi pemikirannya liar. Pemikiran liar gini loh. Kalau saya itu nemu dompet, ya ada yang tahu, dan saya merasa butuh sekali uang. Ini apa filsafat ya teman? Kan gak ada yang tahu kan? Saya butuh, itu darurat benar itu guys. Maka kan boleh nggak saya kembalikan? Kenapa? Dalil akal darurat. Dia iman kepada Allah. Tapi pada saat dia itu melakukan itu, pemikirannya sudah liar, yang dipakai logikanya, logisnya. Wong aku butuh, wong gak ana uang sing weruh. Gitu kan? Karena itu akidah itu yang diikat apa? Pemikiran. Pemikiran ini harus diikat dengan Islam. Ini halal atau haram, mubah, makruh, wajib, sunnah, gitu. Ya, subhat, gitu. Ini akal diikat oleh iman, sehingga dia akan berhati-hati melakukan itu. Perasaannya akan mengikuti apa? Bahagia pada saat dia melakukan ketaatan. Sholat bahagia, infak bahagia, ngaji bahagia, apa meneh, nikah bahagia, apalagi yang penting taatan, kerja bahagia. Kerjanya yang halal tapi aja jual narkoba. Gitu ya. Jadi yang diikat apa? Pemikiran, perasaan, dan perbuatan. Karena apa? Perbuatan ini tergantung dari pemikiran. Dan dengan haus. Kan dari sini kan? Dari akal kan? Dari pemikiran aku haus. Maka perbuatan kita digiring. Dan kita merasa bahagia pada saat kita minum itu loh. Gambarannya. Jadi kita harus diikat iman kita, perasaan kita, akal kita, pemikiran kita, dan perbuatan kita. Itulah akidah. Kalau masih sholat tapi ininya nggak diikat, akalnya nggak diikat, dia akidahnya kurang. Karena apa? Banyak yang sholat tadi, dia katakan di luar sholat dia tidak peduli lagi halal-halal. Iya kan? Menteri Agama saja korupsi. Kurang pandai apa? Dulu ada korupsi apa sapi ya, Al-Quran dan sebagainya itu. Dulu kalau kemarin kuota haji kan itu, kurang pandai apa? Pemikirannya, tapi perbuatannya itu tidak diikat. Maka yang terjadi apa? Pemikirannya Islami, tapi perbuatannya tidak Islami. Itu ya. Itu secara bahasa. Secara istilah, aqaid adalah perkara-perkara yang hati Anda, hati kita membenarkannya. Walau kita tidak bisa melihat, walau kita tidak bisa menjangkau. Karena apa? Ini masalah hati, masalah iman, gitu ya.
Jenengan tadi lewat sana enggak? Sedang itu loh, lewat dia. Siapa yang nggak lihat? Nggak lewat sana. Nah, yakin ramai? Yakin itu loh, keyakinan seperti itu. Itu yang nampak. Nah, tetapi masalah iman ini nggak nampak sama sekali, karena itu aku ini perkara hati yang wajib kita membenarkan. Allah ada. Dari mana itu kita bisa lihat? Dari mana kita bisa tahu? Dari mana coba Allah bisa memastikan Allah itu ada? Nah, itu bisa memastikan Allah ada? Bisa. Ya nanti saja, nanti materinya lagi. Jiwa Anda tentram karenanya, karena membenarkan itu, jenengan jadi tentram, jadi senang, ayem. Ngaji berpahala, jenengan ayem ngaji, tentram ngaji. Karena pasti keyakinan. Sehingga merasa yakin pada diri kita bahwasanya tidak tercampur oleh keraguan keyakinan itu. Itulah keyakinan, harus tidak boleh tercampur sedikit pun. Sering kali saya contohkan, ini air apa? Air putih ya, air putih. Kalau ditetesi tinta sedikit saja, masih bisa dikatakan air putih? Betul. Enggak. Air yang tercampur itu walau sedikit. Karena itu kita harus dengan jelas, iman itu harus dengan jelas gitu loh. Iku air, iku iman, iku haram, iku halal, harus seperti itu. Keyakinannya seperti ini. Tidak boleh. Itu kan cerita. Itu orang berang ajar itu. Dijak ngaji, besok ono surga, ono ikan cerita, kurang ajar. Iya kan? Kurang ajar. Mending aja Islam kalau ngomong gitu. Besok itu ada surga, ada neraka, kok cerita? Gitu ya. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kebimbangan gitu, bahwa Allah itu ada. Surga ada, neraka ada, itu harus yakin. Sehingga jenengan akan merasa tentram pada saat melakukan amal, bahwa amal ini menuju ke surga, amal itu menuju ke neraka. Yakin kita, menjauhi yakin dan sebagainya. Itulah akidah. Tetapi kalau masih ada yang ragu, perlu untuk diperbaiki. Paham ya? Terus pembahasan akidah Islam itu pertama makrifat kepada Allah. Apa? Perlu Gusti Allah? Mengetahui hak-hak Allah kepada hambanya. Hak Allah itu untuk diapakan? Disembah. Diibadahi. Wajib dijalui tok. Dungane merna macem, ibadah kurang. Kira-kira dikasih? Betul. Iya. Dungane merna macem, ya Allah, kayakan saya ya Allah. Beri saya mobil 4 ya Allah, weh. Tapi ibadah kurang. Dikasih? Betul. Sing ibadah cukup aja gak dikasih, apa mana? Sing kurang, sing bolong-bolong. Itu hak Allah untuk diibadahi. Kewajiban kita hamba kita itu hamba. Ya, budak Gusti Allah. Andai kata Allah tidak memberi pun, kita tetap hamba. Wajib untuk beribadah. Terus yang kedua, bahasan akidah itu makrifat kepada alam yang berada di balik alam semesta, alam gaib.
balik semua ini yang wujud ini ada alam gaib. Itu pun makhluk ciptaan Allah. Itu harus yakin. Ada malaikatnya. Ada malaikat harus yakin. Ada berapa? 8. 10. Yang wajib diketahui. Ada jin, anak iblis, ada roh. Itu wajib itu yakin. Gitu ya. Sampai kita yakin itu loh makrifat. Makrifat itu bukan harus kita lihat, wajib kita lihat tidak, tapi cukup yakin saja. Kemarin ada yang tanya bagaimana kalau saya mempelajari ilmu-ilmu yang bisa menembus alam jin, boleh tidak? Boleh? Boleh. Tidak boleh gitu loh. Masih ada kewajiban yang banyak yang belum dilakukan kok malah neko-neko. Tujuannya apa? Ya rupiah gak payu di alam jin gitu kan? Cari toket. Rupiah gak laku, mobil gak laku di alam jin. Jin juga bisa bikin mobil seperti yang dengan naikin. Gitu kan? Jadi gak boleh, masih banyak kewajiban kita kepada Allah yang belum kita laksanakan kok neko-neko ingin ketemu atau ingin hidup di alam jin. Ya kalaupun indigo dia kan bawaan gitu ya. Jadi makrifat seperti itu, yakin dibalik yang wujud yang ada yang kita lihat ini, yang terjangkau oleh pandangan kita, terus pendengaran kita dan sebagainya, itu dibalik itu semua ada alam gaib. Dan gaibnya ini semuanya itu gaibnya makhluk Allah, itu ya. Seperti ada gini. Nabi Sulaiman itu wafatnya itu lagi nunggu jin kerja. Dia pegang tongkat, dikira tidur oleh jin-jin yang kerja itu. Nah setelah tongkatnya rapuh jatuh, oh ternyata sudah wafat, baru tahu jin. Berarti apa gaibnya jin itu tidak bisa menjangkau ruh yang dicabut oleh Allah. Gitu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, makrifat kepada kitab-kitab, nabi, rasul, hari akhir dan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Peristiwa-peristiwa yang nanti akan datang, yang dulu telah terjadi. Itu kita harus tahu, kita harus yakin bahwa Allah telah menurunkan banyak kitab. Mushaf dan 4 kitab yang wajib kita apa? Data apa? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nabi, Rasul ini banyak ini, ada 600 lebih. Hari akhir dan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya dan takdir. Ini kita harus yakin bahwa semua ini akan terjadi. Dan dulu juga ada nabi dan rasul. Itu harus yakin. Walau mata kita, akal kita tidak bisa menjangkaunya. Itulah bahasan iman, bahasan akidah. Kan? Jadi ada ngomong karena tidak perlu, tetapi Allah sudah menginformasikan dalam gitu ya. Karena itu bahasan-bahasan ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk kita pahami. Bahwa tidak semua manusia itu harus bisa melihat, gitu ya.
Justru dengan tidak bisa kita lihat itu menunjukkan keagungan dan kemahabesaran Allah. Coba Tuhan itu dilihat, kalau sungguh apa? Oh ternyata Tuhan saya terang. Kaya sing makan yuk. Coba. Oh ternyata kan ya Allah. Bukan itu kan ini loh. Makanya akal ini yang harus kita bangun. Akal inilah yang harus dibangun. Sehingga ada kesatuan akidah. Ya, kesatuan akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minal ladzina ma wassa bihi Nuhan wal ladzina awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimul dina wa la tatafarraqu fihi katsira alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama tentang agama apa yang telah wasiatkan Allah kepadamu, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu apa? Semuanya ini tegakkanlah agama Allah dan janganlah kamu terpecah belah tentangmu. Ini kesatuan. Ini kesatuan Islam. Apa? Kita harus tegakkan agama dan jangan kita bercerai-berai, berpecah belah tentangnya. Tetapi ya, amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru kepada mereka. Jadi berat. Ayo ngaji. Angel Pak ngaji. Ayo terapkan syariat. Angel Pak. Angel. Justru dia menentang syariat Allah. Terus Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya, ya, dan memberi petunjuk kepada agamanya orang-orang yang kembali kepadanya. Ingat, Allah akan menarik orang-orang yang akan dikehendakinya dan orang-orang yang kembali kepada Allah, tobat kepada Allah. Bahasa kerennya apa? Hijrah. Betul ya. Jadi jangan khawatir, jenengan semakin dekat, semakin ingin, maka Allah semakin memberi kelonggaran. Semakin Allah akan beri dibukakan pintu-pintu hidayah. Jangan khawatir. Aku nggak bisa apa-apa, jangan khawatir. Allah akan membukakan ilmu-ilmu itu kalau kita serius. Oke? Kalau kita serius begini, Allah juga akan memberikan kelapangan dada kita. Untuk apa? Untuk melaksanakan ilmu itu. Karena banyak orang yang berilmu dadanya nggak lapang, sesak dadanya. Iya, ayo terapkan syariat dulu, Tuhan dulu. Ngaji kalau bengi, justru ngaji bengi itu disitulah letak kenikmatannya. Kenapa? Dibiasakan. Nggak biasa, abah. Bener abah.
Berat biasa itu. Makanya harus biasakan. Saya capek kerja, semua orang kerja, bukan jenengan saja yang kerja. Saya ngantuk, semua orang juga ngantuk dengan turun malam ini. Gitu ya. Kepingin kumpul anak, semua orang kepingin kumpul anak istrinya, blok TV, semuanya. Kenapa kita lakukan ini? Karena semata-mata yakin bahwa hal seperti ini mendekatkan kita kepada Allah. ridho Allah. Itu ya. Gak yakin seperti itu, enakan turu. Iya. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Aku, kata Allah. Maka sembahlah Aku. Jadi tugas Rasul itu apa? Menyampaikan bahwa Allah itu adalah ilah, menyampaikan, menyeru, mengajak bahwa Allah itu wajib disembah. Kalau tidak ada misi itu, maka tidak akan diutus Nabi dan Rasul. Jadi misinya untuk menyampaikan bahwa Allah itu adalah ilmu. Gitu ya? Sudah tahu? Sudah disampaikan oleh Rasul kan? Sudah. Sehingga kewajibannya itu sudah selesai. Tinggal kita mau nggak melaksanakan, mau nggak beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, mau nggak? Itu tugas kita hanya itu. Seraya mencari ilmu, gitu ya. Rasul, Nabi dan Rasul itu datang silih berganti. Setelah Nabi ada Nabi Idris. Setelah Nabi Idris, setelah Nabi Nuh, apa dia? Sampai lali ya. Belum ada Nuh, Idris, Nuh, Soleh, Islam. Begitu. Jadi sini berganti. Untuk apa sih? Untuk summa arsalna rusulana tatra kullama ja'a ummatan rusuluha kadzabu fa'atba'na ba'dahum ba'da wa ja'alnahum ahaditsa fabu'dan liqaumin la yu'minun. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul. Kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan bagian dengan bagian yang lainnya. Jadi berturut-turut. Ini wafat, ganti lagi. Nabi yang lain wafat, ganti lagi, wafat, ganti lagi. Dan kami jadikan mereka buah tutur pada manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi yakinlah, kalau tidak beriman pasti binasa. Binasa itu bukan hanya kematian.
tapi ada di akhirat. Itu ya. Mau tuh? Alhamdulillah. Ya. Beberapa jumlah total nabi dan rasul. Ini loh jumlahnya. Berapa ini? 124. Jumlah nabi ada 124.000 orang. 315 di antara mereka adalah rasul. Bedanya nabi dan rasul apa? Bedanya nabi dan rasul apa? Ada yang tahu? Kalau rasul itu diberi risalah untuk diajarkan kepada umatnya, diberi risalah. Tapi kalau Nabi melanjutkan risalah Rasul, gitu ya. Ngerti enggak? Paham enggak? Contoh, ada Nabiullah Musa yang diberi kitab apa? Musa kitab apa? Ini ngantuk apa pikir? Jabur. Taurat ya. Setelah itu Nabiullah Musa itu wafat. Diganti siapa? Musa. Halo. Adik Musa kuat dengan Musa, pernah ada mau ya dia Yusuf. salah. Juga Google ChatGPT. Ya, dia bisa saja. Itu di apa itu kita apa itu. Sehingga umatnya Nabi Musa itu kan, Nabiullah Musa kan naik ke Gunung Tursaina. Ya, mendapatkan wahyu dari Allah ya. Balik meneh umat nyembah sapi, patung sapi. Ya, itu ceritanya seperti itu. Nanti belajar lagi ya. Dan ini yang penting informasinya ini. Informasinya bahwasanya jumlah para nabi itu adalah 124.000 dan 315 di antara ini adalah rasul. Banyak kan? Banyak. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25 dan itu pun belum jadi ini kekurangan ini harus ditambah, harus dicukupi. Dari mana kalau dia ngaji? Google. Dari mana kalau dia ngaji? Google. Nah, ya enak sekarang. Kalau dulu ngaji dulu nggak hafal di penjara. Teter. Wah, kering yang penjara. Teter. Oke, itu terus begini. Jadi metode para nabi dan rasul, metodenya, perbuatannya, pemikirannya, perasaannya itu hanya satu yang dipikirkan, yaitu apa? Kerajaan langit, surga neraka, yang itu dibimbing oleh wahyu. Iki halal, iki haram, iki surga, iki neraka.
ada jin, ada roh, ada malaikat. Nah, itu bimbingannya wahyu. Jadi pikirannya selalu terikat dengan apa? Dengan yang masa depan. Masa depan kita itu apa? Akhirat. Mati, akhirat. Jadi masa depan itu akhirat. Itu selalu terikat di sana. Maka untuk mencapai akhirat bimbingannya harus wahyu. Bukan seperti hari ini filsafat akal. Ya. Hari ini kan gitu. Kalau saya nggak kerja maka saya nggak makan. Itu akal ini. Apakah terus bekerja bisa pasti makan? Belum tentu. Pasti makan? Belum tentu. Ini ukuran pasti gitu loh. Seperti tadi, kalau akal itu bagaimana saya bisa ngomong bumi ini bulat? Wong saya belum pernah lihat. Itu kan akal. Padahal informasi itu sudah banyak itu. Kenapa kita harus lihat dari atas, dari angkasa? Kan begitu? Itu namanya akal. Kenapa sampai cerita di dasar laut itu ada hewan yang bersinar? Wong saya belum pernah lihat ke sana. Jadi ukuran filsafat itu ukuran akal, bukan wahyu. Makanya ini tidak boleh ukuran akal itu. Gitu ya. Paham gak ini? Jangan andalkan akal ini, jangan diandalkan. Akal ini lemah, akal ini terbatas, butuh informasi, butuh wahyu. Ya, karena itu jangan diandalkan akal, andalkan wahyu. Akal untuk apa? Untuk melaksanakan wahyu. Begitu. Akal ini untuk apa? Melaksanakan wahyu. Bukan mengakal-akali wahyu. Begitu kan? Oh, akal itu mengakal-akali wahyu. Paham? Ya, jadi gunakan akal sebaik-baiknya. Ikatkan kepada akidah, akal itu ikatkan kepada Islam, perasaan juga ikatkan kepada Islam, perbuatan juga ikatkan kepada Islam. Sehingga kita menjadi kepribadian Islam. Percuma ilmu banyak, tapi perbuatannya tidak Islam. Apalagi kepribadi perbuatannya saja tidak Islam. Gitu ya. Makanya jalan Islam itu hanya cuma tiga yang dituntut dalam Islam itu. Yang pertama itu mafhum, faham apa? Faham tentang syariat Islam, faham tentang akidah Islam. Dari mana bisa faham? Ngaji. Dari Google. Wong seneng ngalih Google ya ini. Iya, dari ngaji. Yo kok dia ini loh. Ini gak akan diterangkan di Google ini kayak ini gitu loh. Gak akan diterangkan secara detail. Jadi bagaimana kita bisa paham? Harus ngaji. Ngaji itu banyak fadilahnya, dapat majelis, pahala majelis, jalannya dihitung pahala, pulangnya dihitung pahala, gitu loh. Tapi nak HP, siapa sih pahalanya kayak HP ini? Atau orang yang lihatnya? Atau orang yang beli? Kadang orang sponsor pinjol misalnya. Malah tertarik pinjol gitu kan? Yang pertama mafhum, dari ngajilah itu bisa paham. Setelah paham tentang syariat Islam, tentang akidah Islam, maka ini harus menjadikan apa? Menjadikan standar. Standar apa? Standar kebenaran. Kalau tidak akidah Islam salah.
Kalau tidak syariat Islam salah gitu loh standarnya. Karena banyak ini orang yang mafhum Islam tapi standarnya ganda. Syariat Islam bener, ID gua no. Kan begitu standar ganda ini namanya kan. Standarnya ganda. Ini bukan negara Islam, itu standar ganda namanya. Dia tidak bisa memastikan kalau tidak syariat Islam itu haram gitu. Ya. Itu namanya mafhum. Paham benar. Kalau nggak paham, ayo syariat Islam terapkan. Jangan dulu dong. Kita bertahap dulu ya, mulai sholat. Terus kapan? Mau mulai dulu saja sholat sampai sekarang loh syariat Islam diterapkan. Ya itu namanya mafhum dan harus dijadikan standar. Standar kebenaran adalah akidah Islam. Standar kebenaran adalah syariat Islam. Itu standar. Yang ketiga, harus qanaah. Harus merasa cukup. Merasa cukup hanya dengan akidah Islam, hanya dengan syariat Islam. Jangan cari-cari lain ini. Kalau cari sistem kapitalis, yang sistem ekonominya ribawi. Coba orang Islam pakai sistem ribawi, yang jelas dalam Islam itu riba haram. Coba, ini kan standar ganda ya. Syariatnya Islam, keyakinannya Islam, kalau saya ambil riba masuk neraka, tapi kok enak ngambilnya? Kok jika saya cair bos, wajah model ini bos, aduh, model apa nih? Model dosa, model utang. model utang. Nah itulah standar namanya. Maka kita harus cukup hanya dengan syariat Islam, cukup hanya dengan akidah Islam. Kalau tidak akidah Islam salah. Kalau tidak syariat Islam salah. Saya harus cukup dengan syariat Islam, saya harus cukup dengan akidah Islam. Itu namanya qanaah. Paham? Ada berapa? Tiga mafhum, maqayis, qanaah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat jenengan dan